Hai, jumpa kembali dengan saya, Maya Florenti. Video kali ini merupakan video terakhir dari rangkaian video-video berbagi saya tentang pinjaman online atau pinjol ilegal. Yang mana, pada sesi video pertama, kita telah memahami ciri utama pinjol ilegal. Dan pada sesi video kedua, tentang bagaimana terjebak di pinjol ilegal. Pada sesi kali ini, saya ingin sampaikan bagaimana potensi penyalahgunaan data di pinjol ilegal. Bagi Anda yang pernah mengajukan dan berhasil meminjam, atau pengajuan ditolak dan tidak lagi mencoba ajukan, tapi tiba-tiba ditagih dan dibilang telah terlambat. Atau bahkan pernah pinjam dan sudah lunas, tapi masih ditagih, dan pinjaman Anda tiba-tiba beranak pinak. Di satu aplikasi, atau di berbagai aplikasi pinjaman menagih Anda, dan ada yang sudah terlambat. Padahal Anda merasa tidak ajukan, dan di rekening pun tidak ada dana masuk. Wow, ini kisah nyata, benar-benar terjadi. Ayo kita saksikan sesi 3 saya berbagi. Seperti apa penyalahgunaan data pinjol ilegal? Saya paparkan satu persatu disertai ilustrasi. Kita saksikan video ketiga saya. Penyalahgunaan data di pinjol ilegal. Paparan yang pertama, potensi penyalahgunaan data bagi peminjam aktif dan terjadi saat tagihan jatuh tempo dan terlambat bayar. Dengan cara apa? Sebar data, menagih ke kontak-kontak, melalui SMS, WA, atau media sosial lainnya. Yuk kita lihat ilustrasinya. Terlihat screenshot WA informasi jatuh tempo dari debt collector kepada kontak-kontak yang ada di HP si peminjam. Saat jatuh tempo, kebanyakan debt collector sudah mengancam peminjam dengan menagih ke kontak-kontak tersebut dan menyertakan data peminjaman. Hal ini dilakukan agar peminjam panik dan segera membayarkan tagihan tepat waktu, meskipun baru jatuh tempo hari itu. Screenshot kedua, WA ke kontak peminjam dengan disertai foto KTP dan foto si peminjam memegang KTP dengan disertai ancaman perluasan penagihan ke kontak lainnya. Screenshot pertama dan kedua biasanya dilakukan pada saat jatuh tempo oleh debt collector. Nah, pada screenshot ketiga kali ini dilakukan oleh debt collector saat tagihan lewat jatuh tempo. Sebagian besar disertai ancaman dan kalimat yang tidak sopan dan kurang manusiawi. Di dalamnya terdapat data peminjaman disertai KTP atau foto diri si peminjam yang dikirimkan ke kontak-kontak dan bertujuan membuat malu si peminjam. Ilustrasi pada paparan pertama ini juga bisa menimpa peminjam yang sudah melunasi tagihannya atau bahkan yang pernah ditolak pengajuannya. Lebih lengkapnya, kita lihat pada paparan selanjutnya. Paparan kedua tentang potensi penyalahgunaan data bagi yang pernah mengajukan tapi ditolak, atau pernah mengajukan tapi menggantung, tidak ada informasi persetujuan. Tiba-tiba terdapat tagihan berulang setiap hari, bahkan ada yang dianggap sudah terlambat bayar. Biasanya dilakukan melalui SMS. Terkadang terjadi bukan hanya dari aplikasi yang pernah kita ajukan, bahkan banyak terjadi dari aplikasi lain yang tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, kok bisa ya? Berarti ada yang gunakan data kita. Jawabannya pasti iya. Yuk kita lihat model SMS tagihannya. Contoh SMS yang terlihat pada screenshot ini saya dapatkan hampir setiap hari dari aplikasi yang tidak saya tahu dan tidak pernah ajukan sebelumnya. Di hari selanjutnya, terlihat pada screenshot, saya juga sering mendapatkan SMS tagihan yang sudah terlambat bayar dari aplikasi yang juga saya tidak tahu dan tidak merasa pernah ajukan sebelumnya. Saat pertama mendapatkan SMS model ini, saya selalu menjawab, ini tagihan mana? Saya tidak pernah pinjam, dan lain sebagainya. Saran saya, jika Anda mengalami ini, jangan hiraukan, langsung delete, blokir, dan jangan pernah membuka link yang disertakan, karena tidak akan aman bagi data Anda. Paparan ketiga, potensi penyalahgunaan data bagi peminjam yang sudah lunas. Dilakukan oleh oknum tertentu
pastinya dengan tujuan negatif. Mengambil keuntungan pribadi, menagih dan memaksa bayar segera, disertai teror, ancaman sebar data dan intimidasi, sampai korban panik. Jika korban panik, tanpa pikir panjang, daripada malu dan takut teror berkelanjutan, maka dibayarlah itu permintaan uang. Sayang sekali, padahal sudah lunas. Atau bahkan tidak ada pinjaman itu, hanya buatan oknum penipu. Yuk kita lihat ilustrasinya yang juga pernah saya alami. Terlihat SMS penagihan dari sebuah aplikasi yang pernah saya dapatkan hampir setiap hari dari nomor HP yang berbeda-beda. Dengan memberikan ancaman akan mendatangi saya. Memang sebelumnya saya pernah memiliki pinjaman di aplikasi ini, namun telah melunasi jauh sebelumnya. Saya pernah respon SMS tersebut namun tidak pernah ada tanggapan. Sebaliknya, semakin banyak SMS serupa dari nomor berbeda. Contoh kedua dalam ilustrasi ini berupa ancaman melalui WA Group yang dibuat penagih atau debt collector. Di sini si penagih membuat WA Group berjudul donasi hutang yang beranggotakan anak-anak saya, keponakan, teman-teman sekolah, beberapa orang tua murid teman sekolah anak saya, beserta guru-gurunya. Beberapa kali saya juga menerima ancaman serupa baik WA Group maupun WA langsung ke nomor saya dari si penagih. Bahkan ada yang WA ke kontak-kontak saya, dengan sengaja si penagih memperlihatkan kepada saya bahwa dia sudah menyebar informasi tentang peminjaman saya. Pengalaman pertama sebelumnya sempat membuat saya panik. Daripada teror berkepanjangan dan dipermalukan, tanpa pikir panjang, saya ikuti permintaan si penagih membayar sejumlah uang yang diminta. Meskipun saya bingung ini pinjaman yang mana, perasaan tidak ada dan sudah lunas. Saya masih berpikir barangkali saya yang lupa masih memiliki pinjaman. Namun setelah saya bayarkan, saya cek ke rekening dan ternyata tidak ada dana masuk dari pinjaman tersebut. Saya baru sadar jika saya sudah tertipu. Contoh ilustrasi kedua ini juga pernah saya alami dengan membuat WA Group berjudul kalimat yang berupa fitnahan tidak manusiawi. Karena pengalaman tertipu sebelumnya, maka setiap saya menerima tagihan serupa, saya lebih tenang untuk melakukan cek dan recheck terutama di rekening saya, dan sebaliknya lebih berani menantang si penagih. Paparan yang keempat, potensi penyalahgunaan data bagi peminjam aktif maupun sudah lunas. Pinjaman beranak pinak bercabang jadi banyak. Dalam satu aplikasi tiba-tiba muncul nominal-nominal pinjaman dan tagihan baru yang akan jatuh tempo. Jika dijumlahkan per aplikasi, total menjadi berlipat-lipat, padahal tidak pernah pengajuan ulang. Cek rekening pun tidak ada uang masuk. Dalam kondisi ini, setiap periode rutin ditagih, bahkan dianggap telat bayar, seperti biasa, disertai ancaman dan teror. Oh, kita lihat yuk seperti apa ilustrasinya. Diawali dengan SMS tagihan yang menyatakan sudah terlambat dengan sedikit ancaman, dan dalam aplikasi terdapat data peminjaman sebagaimana contoh di sebelah kanan. Tidak hanya satu, namun ada beberapa. Pada contoh di sini hampir sama dengan contoh pada paparan yang kedua dan ketiga sebelumnya. Yang membedakan pada paparan keempat, terdapat pinjaman-pinjaman lain yang bermunculan di satu aplikasi, selain pinjaman yang telah dilunasi. Nah, pada screenshot ini adalah respon saya yang mengajak bertemu dan meminta klarifikasi pinjaman yang mana, karena saya merasa tidak ada ajukan, tapi ditagih terus, dan curiga data saya digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Semua respon saya tidak pernah ditanggapi dan tetap mengirimkan SMS setiap hari. Yuk kita review atas 4 paparan penyalahgunaan data di pinjol ilegal tersebut. Mengapa bisa terjadi? Saat pengajuan, pinjol ilegal pasti akan meminta akses seperti kontak, riwayat panggilan, WA, galeri, video, bahkan akses lainnya. 3 akses yang diizinkan OJK hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Dengan mudah, oknum pinjol ilegal akan tarik data kita yang ada di aplikasi dan akses tertentu yang ingin dilakukan untuk memenuhi kepentingannya. Dari meminjam uang atas nama kita, menipu, intimidasi, mengancam, sampai sebar data dan fitnah.
kesemuanya untuk mendapat keuntungan pribadi. Nah, bahaya bukan? Dan betapa merugikan bagi yang sudah terjerumus dalam jebakan lingkaran hutang ini. Segera lepaskan diri Anda. Demikian berbagi pengalaman dari saya, jangan sampai terjadi pada Anda. Jika terpaksa harus pinjam online, pilihlah aplikasi legal yang terdaftar di OJK. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye-bye.